senyawa ini baru pertama kali diaplikasikan gitu, dibandingkan dengan senyawa-senyawa porfirin yang lain. Untuk efisiensinya pada saat itu bisa sampai sekitar 15-17%. Kenapa perovskite ini menjadi lebih superior dibanding dua jenis sel surya ini adalah yang pertama, BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show, saya Reni Andraeni. Kawan BRIN, tanggal 10 Agustus nanti kita memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas. Hakteknas bukan sekedar perayaan, tapi jadi momen penting untuk mengingat bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjadi bagian dari kebangkitan bangsa. Dan hari ini kita akan membahas satu inovasi terbaru dari anak bangsa, yaitu sebuah molekul unik bernama oksasmaragdirin, material pintar yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi sel surya. Teknologi masa depan yang bisa membantu mewujudkan energi bersih dan terbarukan. Nah, bersama kita hari ini sudah hadir Mario Leonardus SSI MPkim PhD. Beliau adalah peneliti ahli muda dari Pusat Riset Kimia BRIN yang menjadi otak di balik riset molekul ini. Selamat datang Pak Mario, apa kabar? baik, selamat bertemu Bu Reni. Terima kasih Pak Mario. Ya, Saya izin manggil Mas ya Pak ya. Oke. Oke. Ya. Nah, Mas Mario, kita sering mendengar nih Mas soal energi sel surya. Tapi sebetulnya apa sih sel surya itu dan bagaimana cara kerjanya secara sederhana? Ya, mengenai energi surya, kalau dari namanya kan kita juga sudah bisa melihat ya bahwa energi surya adalah energi yang dihasilkan dari surya, yaitu matahari. Bagaimana sinar atau energi dari matahari ini bisa menghasilkan energi yang lain, yaitu listrik, karena kita menggunakan satu material di mana material itu kemudian yang ketika menyerap energi cahaya atau energi sinar matahari akan menyebabkan elektron di dalam material itu akan tereksitasi, bahasa ilmiahnya tereksitasi atau naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, ketika naik ke tingkat energi lebih tinggi ini, elektron ini bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa turun lagi ke bawah atau elektron ini akan pindah ke lapisan lain. Yang kita harapkan adalah elektron ini bisa pindah ke lapisan lain sehingga ada pergerakan dari elektron. Ketika elektron ini bisa bergerak, kemudian misalkan ketemu di sini, misalkan ketemu lampu, akhirnya bisa menghasilkan cahaya, lampunya bisa nyala gitu. Nah, ini yang kemudian prinsip dasar dari sel surya atau sel surya yang biasa dipakai dan biasa kita lihat. Begitu Bu Reni. Mas Mario, sel surya perovskite saat ini disebut-sebut sebagai teknologi generasi baru. Apa keunggulannya dibandingkan panel surya biasa yang sudah kita kenal selama ini? Oke, ya. Mungkin yang dimaksud dengan panel surya biasa adalah sel surya yang berdasar silicon base ya, yang material inorganik, dan kemudian bisa juga disandingkan selanjutnya adalah dye-sensitized solar cell. Kenapa perovskite ini menjadi lebih superior dibanding dua jenis sel surya ini adalah yang pertama, karena kalau kita lihat dari peningkatan efisiensi, perovskite solar cell ini hanya membutuhkan waktu sekitar 15 tahun dari sekitar 3% dan sekarang menjadi sekitar 25%. Kemudian dibandingkan dengan silikon itu butuh waktu puluhan tahun. Kenapa? Yang pertama adalah karena perovskite ini sangat versatile, sangat mudah diubah-ubah strukturnya. Ketika kita bisa mengubah struktur, mengakibatkan perubahan fisik, perubahan properties dari material ini yang mengakibatkan kita bisa atur panjang gelombang yang diserap oleh perovskite ini lebih panjang, lebih pendek, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, yang seperti saya ungkapkan tadi, kita bisa coverage atau panjang gelombang sinarnya tuh bisa lebar, dan kita bisa ubah strukturnya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keinginan kita, dan
ada satu potensi dia bisa ditandem gitu, Bu. Ditandem tuh artinya dia bisa misalkan sama silikon solar cell sama perovskite solar cell mereka bisa digabungin sehingga efisiensinya lebih tinggi dan itu sudah dilakukan sekarang dan sudah ada beberapa negara yang kemudian juga mencoba mengembangkan itu dengan lebih jauh gitu. Kenapa? Saya kira itu salah satu alasan kenapa perovskite solar cell menjadi trending pada saat ini gitu. Mas Mario, Anda mengembangkan molekul bernama oksasmaragdirin. Namanya unik ya, Mas ya. Apakah iya. saya salah nyebut ya? Oh benar-benar, saya juga awal-awal tuh agak kesulitan menyebut namanya gitu. Nah. Ya. Bisa dijelaskan sih Mas, apa sih molekul ini dan kenapa Anda tertarik mengembangkan molekul ini? Oke, oksasmaragdirin. Sebelum masuk ke sana, kita masuk ke family keluarga molekulnya. Keluarga molekul oksasmaragdirin disebut porfirinoid. Porfirinoid itu apa? Porfirinoid adalah molekul yang berbentuk cincin dan terdiri dari pyrrole, ada 4 pyrrole. Mungkin kalau saya sebutkan hemoglobin atau klorofil, Ibu menjadi lebih familiar. Nah, itu adalah salah satu senyawa porfirinoid yang banyak digunakan dan familiar di masyarakat umum. Dan porfirinoid ini adalah salah satu molekul kompleks yang sudah ada sejak lama, proses pembentukan dan evolusi manusia sudah ditemukan. Dan proses dan begitu sangat kompleksnya, begitu uniknya molekul ini sehingga bisa bertahan dan banyak aplikasi yang ada di makhluk hidup termasuk di manusia. Nah, di oksasmaragdirin ini bentuk saya lebarin gitu. Tahu awalnya pyrrole-nya ada 4, sekarang ada 5. Nah, kemudian dengan lebih banyak ini terjadi kalau secara teoritis lebih panjang konjugasinya sehingga serapan energinya bisa lebih besar. Nah, serapan energi lebih besar ini, lebih panjang elektron konjugasinya sehingga serapan cahaya yang bisa diserap oleh molekul ini menjadi lebih lebar, lebih banyak gitu, dan bisa sampai kalau pada modifikasi tertentu bisa sampai daerah near infrared, di mana near infrared sebagian besar sinar matahari yang masuk ke bumi itu juga adalah near infrared yang juga yang tidak terlalu banyak digunakan sejauh ini gitu. Baik, terima kasih. Saya dengar Mas Mario dan tim juga memodifikasi struktur molekul ini ya. Nah, ini tujuannya apa nih Mas di modifikasi ini? Nah, iya. Molekul oksasmaragdirin ini belum terlalu banyak dikembangkan di dunia penelitian dan saya rasa untuk bahkan di Asia Tenggara juga belum banyak karena molekul ini banyak diteliti di India. Kemudian kenapa banyak diteliti di India? Karena mereka mengembangkan bagaimana mensintesis molekul ini dengan lebih efisien dan mengaplikasikannya pertama-tama oleh peneliti di India itu untuk sensor. Nah, kemudian di lab saya dulu ketika S3, kami melihat bahwa ada kemungkinan molekul ini berfungsi sebagai material penangkap cahaya untuk desensitize solar cell. Ketika kami ubah strukturnya, bisa nih dan bisa masuk nih, dan ternyata setelah kami studi literatur, ternyata studi literatur menunjukkan bisa nih untuk di perovskite solar cell. Kemudian kami coba dengan mengubah struktur, dengan studi strukturnya kami menemukan bahwa satu struktur tertentu dari oksasmaragdirin ini menjadi lebih efisien sebagai material di perovskite solar cell, khususnya untuk material penghantar muatan positif gitu. Begitu menarik sekali ya Mas. Oke. Nah, Mas Mario, bagaimana hasil awal uji coba molekul ini dalam perangkat solar cell? Seberapa besar efisiensinya? Oke. Kalau untuk efisiensinya di antara senyawa-senyawa porfirinoid dengan cincin lebih dari 5 gitu ya. Cincin lebih dari 4 itu senyawa ini baru pertama kali diaplikasikan gitu, dibandingkan dengan senyawa-senyawa porfirin yang lain. Untuk efisiensinya pada saat itu bisa sampai sekitar 15-17%.
Sekitar 15-17% bisa diraih dengan berbagai modifikasi struktur dan juga modifikasi dari perovskite solar cell-nya. Dan sebenarnya dengan capaian efisiensi tersebut pada zaman itu ketika saya mempublish itu material yang sangat menjanjikan, material yang cukup menjanjikan untuk bisa dikembangkan dengan lebih jauh lagi gitu. Jadi efisiensi lumayan tinggi juga ya Mas Iya, Mario ya. iya, lumayan. Ya. Nah, apakah molekul ini sudah siap diterapkan dalam panel surya skala industri atau masih dalam tahap pengembangan, Mas Mario? Nah, untuk tahap industri, rasanya kalau menurut saya harus diperhatikan tujuannya industrinya apa. Misalkan, apakah ini bisa ditaruh, karena salah satu isu dari perovskite solar cell itu adalah kelembapan. Gitu, kelembapan, sehingga aplikasinya yang mesti kita pikirkan apakah ini sel surya untuk ditaruh di outdoor atau di indoor. Karena kita juga bisa menggunakan sel surya di indoor kan, Bisa dengan seperti itu ya. sinar yang tidak terlalu terekspos, tapi dia bisa menghasilkan bisa menangkap kemudian menghasilkan energi listrik. Tentu energi listriknya tidak sebesar yang di outdoor. Tapi ada beberapa perangkat yang tentu kita bisa gunakan untuk untuk aplikasi gitu kan ya. Nah, untuk material ini saya kira kami pernah menguji cobakan skala lab itu ke material-material yang sederhana seperti kalkulator dan gitu, kipas angin yang kecil dengan sinar dari ruangan seperti ini, sinar lampu, itu bisa digunakan. Itu bisa berfungsi bahwa ternyata solar cell ini dalam skala lab bisa berfungsi untuk menghasilkan cahaya, bisa digunakan untuk menyalakan kalkulator gitu. Sebenarnya sudah bisa gitu. Oke. Nah, Mas Mario, setiap inovasi pasti punya tantangan ya, seperti inovasi yang Oxas Maragdirin ini. Iya. Menurut Mas Mario, apa tantangan utama dalam membawa hasil riset seperti ini menuju penerapan massal? Oke, saya kira ada 3 tahap dalam proses dari hulu ke hilir, proses penelitian gitu. Kalau saya membaginya menjadi 3. Yang pertama tentang inovasi di mana kita harus menemukan kebaharuan dari material yang kita pakai, bagaimana cara kita membuat solar cell tersebut gitu. Pertama, tentang kebaharuan sehingga bukan cuma diakui di Indonesia tapi juga diakui di dunia. Yang kemudian tahap kedua adalah bagaimana ketika kebaharuan itu telah dicapai, bagaimana proses industrialisasinya. Ketika proses industrialisasi juga sudah selesai, bagaimana? Yang ketiga adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah dan berbagai aspek gitu ya. Saya kira kalau kita di BRIN bisa masuk ke bagian yang pertama dan setengah dari yang kedua gitu. Kita punya sumber daya yang sangat baik, fasilitas yang juga mumpuni, kita bisa menemukan, bisa menggali kebaharuan di dalam lab kita, dan kita juga punya orang-orang teknik yang mengerti bagaimana untuk mengimplementasikan ke dalam skala besar. Dan tapi untuk masalah dana itu bukan bagian dari kita gitu ya. Dan masalah dana, misalkan bagaimana proses industrialisasi yang membutuhkan dana, kita perlu orang kedua, ketiga gitu kan ya. Dan bagaimana pemerintah adalah mengelola kebijakan dengan baik sehingga proses penelitian yang pertama tadi juga berlangsung dengan baik gitu, sehingga misalkan untuk proses pembelian barang, pengadaan barang, bahan-bahan kimia itu bisa lebih gampang, misalkan bisa lebih mudah, bagaimana supaya ada keringanan atau bebas biaya pajak jika itu misalkan untuk proyek penelitian misalkan khususnya dari BRIN atau dari kampus-kampus, itu juga di bagian pemerintahnya gitu. Nah, saya kira yang saya berharap sih ke depannya 3 sektor ini bisa benar-benar bersinergi dengan baik sehingga potensi-potensi dari para peneliti di BRIN yang sekarang kan rekrutannya semua S3 gitu ya, dan mereka semua juga sudah punya idealisme, itu bisa diterapkan sehingga bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik dalam kemajuan sains dan teknologi. Kita akan memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Menurut Mas Mario, seberapa penting peran teknologi sel surya ini dalam masa depan energi Indonesia? Apakah bisa menjadi salah satu solusi strategis untuk energi terbarukan di Indonesia? Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik. Kenapa? Karena menurut saya energi surya itu menjadi penting gitu untuk bisa diaplikasikan di Indonesia. Kenapa? Karena saya kira kalau kita bicara mengenai energi surya ini kan relasinya ke pengadaan listrik gitu ya. Pengadaan listrik nanti menjadi tanggung jawab
kalau kita BUMN-nya kan PLN ya, dan saya kira PLN akan kesulitan untuk bisa menerapkan Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal pemerataan energi listrik jika hanya menggunakan energi-energi konvensional atau energi-energi yang tidak terbarukan. Kita dari pemerintahan sebelumnya sudah melakukan banyak sekali bagaimana supaya energi listrik ini bisa masuk ke daerah-daerah terpencil karena kita banyak pulau-pulau terpencil dan sulit untuk dijangkau. Misalkan kita ada energi angin, air itu sudah. Lalu sel surya ini di mana? Sel surya ini baik, sangat berpotensi. Kenapa? Karena terlalu besar wilayah Indonesia yang mungkin sulit untuk selalu mengandalkan misalkan air atau anginnya tidak terlalu efektif. Sementara surya ini kan gampang melimpah, sangat melimpah dan di mana-mana ada, dan di Indonesia dari Januari sampai Desember itu pasti ada matahari, sehingga ketika kita bisa mengembangkan sel surya ini dengan lebih efektif, lebih banyak daerah-daerah di Indonesia yang dapat menikmati listrik dengan sama seperti kita yang ada di kota, sehingga pemanfaatan dan penggunaan dan seluruh masyarakat Indonesia lebih banyak bisa menikmati dan akses informasi dan berbagai hal. Dan saya kira ini kalau PLN dan pemerintah tentunya bisa fokus untuk pengembangan sel surya ini bisa sangat menolong karena bisa sangat mudah, sel surya itu bisa sangat kecil gitu ukurannya, itu kemudian bisa kita gunakan untuk hal-hal yang hal-hal yang penting gitu. Beda dengan misalkan energi dari air atau angin itu kan mesti turbin yang besar, alatnya gede-gede. Tapi kalau sel surya kita bisa membuat perangkat yang sangat kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana gitu. Dan saya kira bisa menjaga supaya setiap masyarakat Indonesia bisa menikmati apa yang biasa dinikmati daerah perkotaan juga. Saya kira itu menjadi sangat penting gitu. Terakhir nih Mas, dalam semangat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, apa pesan Mas Mario untuk masyarakat, khususnya anak muda, agar ikut membangun masa depan lewat riset dan inovasi? Ya, pertama untuk anak muda saat ini, saya kira mereka sudah mempunyai bekal yang sangat mumpuni gitu untuk bisa mengembangkan sains dan teknologi, karena informasi mudah mereka capai, mereka carinya gampang, beda sama zaman saya dulu itu harus ke perpustakaan lah, dan internetnya juga masih sangat lambat pada saat itu. Sekarang informasi banyak dan tersebar dan membuat mereka gampang mengakses informasi. Tapi saya kira harapannya adalah, saya berpikir anak muda sekarang harus punya keunikan gitu ketika mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Keunikan dalam hal kita sebagai orang Indonesia dengan kebutuhannya apa itu mungkin lebih bisa dipikirkan, sehingga nggak cuma karena kalau kita menyerap informasi semua orang bisa mengakses, cuman keunikan kita sebagai bangsa Indonesia itu yang harus kita kembangkan juga gitu. Kita bukan negara yang otoriter karena kita negara demokrasi, sehingga semua orang bisa mengutarakan pendapatnya. Kita juga terbiasa dengan perbedaan gitu ya. Nah, hal-hal itu sebenarnya banyak potensi-potensi teknologi yang bisa didapat gitu, sehingga potensi berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, ketika dengan semangat curiosity yang dimiliki oleh zaman anak-anak muda sekarang dan juga keunikan yang mereka miliki serta melihat kebutuhan itu bisa membuat mereka lebih mengerti teknologi apa yang perlu dikembangkan gitu. Karena pada dasarnya kalau kita lihat dari sejarahnya itu, teknologi dan sains itu keluar dari kebutuhan manusia untuk apa, sehingga kemudian kita buat teknologinya atau kita buat sainsnya gitu. Jadi harus cari sinergi ya Mas ya, Iya, antara betul. curiosity sama potensi ini harus bisa diberdayakan Dan oleh anak juga sekarang. jangan lupa identitas kita juga harus tetap dipertahankan sehingga dunia tetap melihat keunikan dari teknologi kita gitu. Baik. Wah, menarik sekali ya kawan Brin. Terima kasih Mas Mario sudah berbagi ilmu dan inspirasinya pada hari ini. Iya Bu, sama-sama, terima kasih juga.
Semoga riset Oxas Maragdirin ini bisa terus berkembang dan bisa digunakan secara luas untuk mendukung energi bersih di tanah air. Hari ini kita belajar bahwa kebangkitan bisa dimulai dari riset dan inovasi, seperti molekul Oxas Maragdirin yang bisa jadi solusi energi di masa depan. Semangat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional semoga bisa menjadi pemicu bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk terus belajar, meriset, dan berinovasi untuk negeri. Pagi cerah, mentari bersinar. Cakep, Burung berkicau di atas dahan. cakep, BRIN hadir bawa inovasi besar, sel surya solusi untuk masa depan. cakep. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Reni Andraini undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Sinergi riset dan inovasi untuk merah putih. BRIN TV, TV riset yang mana? Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-30. Bangkitkan riset dan inovasi untuk merah putih. BRIN TV, TV riset zaman now.